Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk ta'lim sejenak dalam rangka menyiram rohani kita agar tumbuh keimanan kita, agar tumbuh subur keimanan kita, sehingga bekal untuk perjalanan hidup kita di dunia menuju akhirat ini bisa selamat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya dalam yang terangkum dalam Asmaul Husna. Kalau kemarin Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan, maka hari ini Al-Mumit, dialah Allah yang maha mematikan. Jadi hidup mati itu ada yang mengatur. Hidup mati sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disatukan antara jasad kita yang berada di dalam rahim, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang kehidupan kita. Jadi tentang hidup kita, tentang mati kita, dan tentang rizki kita, bagian rizki kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum, tahukah kamu siapa yang menetapkan semuanya ini? Qalu bala syahidna, ya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Jadi kita saat lahir itu sesungguhnya kita sudah membawa ketetapan dari Allah tentang hidup kita, tentang mati kita, dan tentang rizki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran ketika seorang itu telah habis rizkinya, bagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kematian menghampiri dirinya. Jadi maka kematian itu karena memang sudah habis bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang malaikat yang membawa rizki kepada seseorang, melaporkan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, si fulan ini rizkinya sudah habis, jadi karena itu besok saya sudah tidak membagi lagi kepadanya. Malaikat yang membawa nafas, yang menjaga nafas, datang kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, besok si fulan itu nafasnya sudah habis, karena itu saya sudah tidak akan memberikan kepadanya. Begitu juga yang bagian malaikat yang bagian menjaga ruh juga menyampaikan kepada malaikat Israel bahwa saya sudah selesai tugasnya, mulai besok saya tidak lagi bertugas untuk menjaga ruh bagi dirinya. Jadi rizki, nafas, dan juga ruh itu malaikat masing-masing sudah melaporkan, dan saat itulah dan setelah itu malaikat Israel baru akan datang untuk melaksanakan tugasnya.
membawa ruhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang gambaran tentang kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah kamu sekalian masih mengingkari kepada keagungan dan kebesaran Allah? Dialah yang menentukan tentang hidup dan matimu. Wa kuntum amwata, kamu tadinya itu adalah mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan matikan. Tsumma ilaihi, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, dan setelah itu kamu akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya manusia ini berawal dari tidak hidup, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami tentang Al-Muhyi kemarin, bagaimana Allah itu menentukan dan bagaimana Allah menghidupkan bagi manusia ini. Kadang-kadang kita juga ketika merenungi tentang kehidupan ini, kok saya bisa hidup begini ya? Nah, maka kalau tidak punya keimanan dan keyakinan kepada yang maha hidup, maka seseorang akan sangat sulit untuk memaknai tentang ini kok saya bisa hidup ini, bagaimana ini gitu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallahu, tapi ketika kita sudah mengenal Al-Muhyi, maka ada yang menghidupkan. Kenapa dia itu juga hidup? Kenapa makhluk-makhluk yang lain juga hidup? Maka nyamuk segala macam kenapa hidup, dan begitu juga yang lain-lain kok bisa hidup. Nah, tapi kalau seseorang itu mengenal tentang Allah Al-Muhyi, maka ada yang menghidupkan, dan kehidupan ini semuanya akan berakhir di dunia ini. Jadi perjalanan hidup di dunia pasti akan berakhir karena manusia harus berpindah ke tempat yang lain. Disinilah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memaknai tentang kematian, Rasulullah memberikan kabar, al-mautu babun, mati itu adalah pintu untuk pindah dari alam dunia ke alam barzah. Satu hari ada seorang yang sudah berumur, tepatnya umurnya sudah 65 tahun. Beliau seorang ilmuwan, ahli matematika. Kemudian dia kebingungan tentang memaknai kematian ini, sehingga saking bingungnya, saking takutnya, dia nggak berani tidur. Takutnya kalau tidur nanti jangan-jangan terus keterusan mati. Terus kalau makan juga hati-hati sekali, saya takut mati ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa semua pasti akan mengalami tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang diberikan kehidupan oleh Allah pasti akan mengalami kematian. Dha'iq itu akan merasakan, pasti Allah sudah tetapkan. Walau kuntum fi buyutikum labarrazal ladzina kutiba alimul qatlu ila madaji'ihim. Bahkan sekiranya kamu berada di dalam rumah, kalau Allah sudah tetapkan tentang kematianmu, maka kamu akan keluar dari rumah itu menuju tempat di mana Allah tetapkan tentang kematianmu. Jadi manusia ini di mana Allah tetapkan tentang kematiannya, maka dia akan keluar menuju tempat itu. Maka tidak selalu seorang pilot itu dia wafat pada saat berada di pesawat. Tidak seorang driver selalu mati dalam saat dia nyupir. Tidak semua dokter matinya di rumah sakit dan sebagainya. Jadi kematian itu adalah memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
sekiranya kamu berada di dalam rumah, kamu akan keluar. Saya takut keluar, nanti ada kecelakaan, nanti takut saya kepleset, nanti takut saya ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat mekanisme bahwa seseorang itu akan menuju ke tempat itu. Ya, inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, bahwa karena kematian itu ada yang mengatur, hidup juga ada yang menentukan, ada yang mengatur, kematian pun juga ada yang mengatur, ada yang menentukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan kalau sudah ajal itu datang, gak ada yang bisa menangguhkan. Mempercepat pun juga nggak bisa. Kalau belum waktunya mati, mau diupayakan kayak apa ya nggak mati. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah tentang kematiannya, nggak ada. Akan dikitari, disiapkan dokter-dokter ahli, 12 dokter untuk menjaga kondisi tubuhnya. Berapapun dokter yang akan menjaga, tapi kalau memang Allah sudah menetapkan kematiannya, ya mati juga. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini pagi-pagi ngapain ngomongin mati ini? Pagi-pagi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, aktsiru wa dzikrul maut. Hidup ini perbanyaklah kamu ingat pada mati. Siapa yang banyak mengingat tentang mati, ahya Allah qalbuhu, maka Allah akan hidupkan hatinya. Wa hawwana min sakaratil maut, dan Allah akan memudahkan nanti proses kematiannya. Jadi seringkali kalau orang yang ingat mati katanya, udah nggak berselera makan, nggak bikin semangat. Tapi tidak demikian. Justru orang yang ingat pada mati, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah. Kenapa? Ya, wa hayataka qabla mautika, maka hidupmu sebelum datang ajalmu. Maka seseorang akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini kehidupan akan berakhir. Maka orang yang ingat akan mati, mumpung masih hidup, maka dia akan segera selesaikan urusan-urusannya, dia akan tunaikan segala kewajibannya. Maka justru kata Rasulullah SAW, orang yang ingat mati akan semangat hidupnya. Jadi kebalik. Kok tapi ada orang yang ingat mati itu akhirnya lemes, kemudian nggak bersemangat. Itu karena dia tidak tahu tentang konsep kematian. Kalau orang memahami tentang kematian, bahwa kematian itu adalah ketetapan Allah yang sudah kita dibawa oleh manusia saat lahirnya. Lahir sudah bawa kontrak mati, tinggal watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu tinggal nunggu giliran. Kan kematian nggak mesti harus menunggu tua. Ada yang muda meninggal duluan, yang tua malah belakangan. Ada juga yang baru lahir ya meninggal. Ada yang masih balita meninggal. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan. Maka bukan tergantung pada usia tuanya, dan juga tidak terikat dengan abjad. Ini urutan dulu, yang A, B, C, enggak demikian. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan masing-masing. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi al-mumid, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan tentang kematian seseorang. Dan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka hukum Allah yang akan berjalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketetapan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa kita hindari. Nah, inilah maka ketika Fir'aun masih sangat, ini salah satu contoh, ketika Fir'aun masih sangat gagah, perkasa, raja,
ngaku Tuhan lagi, tidak percaya tentang kematian itu. Maka Allah bikin skenario yang sangat menakjubkan. Apa skenarionya? Mereka sangat marah untuk menangkap Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dikepung oleh bala tentara dan diarahkan, akhirnya dikepung kanan kiri belakang dan akhirnya berada di pinggir lautan. Menurut mereka ini Bani Israel dan Nabi Musa habis waktunya, mati semua pasti akan. Tapi ternyata nggak demikian. Ini orang-orang yang Fir'aun dengan bala tentaranya justru yang mereka tampak gagah-gagah, yang mereka tampak begitu kuat-kuat, diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tanya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu, dan akhirnya terbuka jalan tol untuk melintasi di Laut Merah itu. Dan Nabiullah Musa alaihissalam, sudah kamu lari lewat situ. Nah, begitu sudah mereka, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan para umatnya Bani Israel sudah selamat sampai naik, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan air itu, padahal Fir'aun bersama dengan bala tentaranya sedang di tengah lautan, sedang mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya skenario Allah itu gampang, kalau cuma mati mah gampang, begitu kembali lagi udah. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladziina amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, Fir'aun ketika nafasnya sudah sampai di tenggorokan, dia baru mengingat, ya Allah, ya Tuhan, saya percaya deh kepadamu, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi karena memang ketika seseorang itu sudah tinggal ada di tenggorokan nafasnya, maka ini Fir'aun itu tidak diterima taubatnya, tidak diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ana wa qad asudu qabla wa kuntum minal mufsidin. Kamu baru sekarang ya Musa percaya, padahal sebelumnya kamu telah durhaka kepadaku, telah diajarkan, telah disampaikan kebenaran kepadamu. Wa kuntum minal mufsidin, maka kamu telah membuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfak ayah. Maka hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudah kamu sekalian. Jadi akhirnya Fir'aun akhirnya mati juga, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-90, 91 dan 92 Allah mengkhabarkan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran di orang-orang kemudian hari. Ada orang yang ngaku sebagai Tuhan, matinya ngenes, kelelep, ya, matinya itu sangat menyedihkan. Kenapa? Tenggelam di tengah lautan. Maka Allah sengaja, jadi badannya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah, sehingga ini menjadi pelajaran kemudian hari, bahwa kematian itu ada yang ngatur, hidup juga ada yang ngatur, kematian juga ada yang ngatur. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, lewat mimbar yang singkat ini, jadi memahami tentang kematian, yang pertama bahwa kematian itu adalah memang sudah ketetapan Allah. Kita lahir sudah bawa kontrak mati. Urusan bagaimana proses kematian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan, begitu pagi terkena virus corona, sore meninggal. Begitu baru saja terjadi, begitu siang sudah meninggal. Dan begitu banyak
kematian dan kematian ya. Cara Allah itu sangat mudah untuk menegur kepada manusia supaya menyadari bahwa ya, sehat bukan jaminan tidak akan datang kematian, dan muda bukan berarti harus menunggu tua untuk menuju kematian, tapi kapan saja, di mana saja, maka kematian akan bisa datang menghampiri kita. Inilah yang mendorong kepada kita untuk kita supaya berhati-hati. Mumpung masih hidup, hayataka qabla mautika, mumpung Allah masih kehidupan, maka kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup, kita selesaikan urusan-urusan kita. Mumpung masih hidup, kita banyak berbuat kebaikan. Karena apa? Kita nanti akan pindah. Al-mautu babun, kita akan dipindahkan oleh Allah dengan cara kematian dari alam dunia ke alam barzah. Bukankah Rasulullah sudah mengkhabarkan bahwa manusia itu akan melewati beberapa fase, mulai dari alam azali, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Jadi ada 5 fase yang akan kita lalui. Alam azali sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita jalani, dan masih 2 lagi yang akan kita lalui, alam barzah dan alam akhirat. Maka bagi seorang mukmin, kematian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan datangnya kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seluruh tugas kewajiban kesehariannya. Bagi seorang mukmin, kematian itu akan mendapatkan gelar yang baru, almarhum, orang yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mulai akan memberikan berbagai anugerah dalam kehidupan bukan di dunia, tapi di alam barzah. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, begitu datang kematian itu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan bagi dirinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, al-mumit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Hidup ada yang menghidupkan, mati juga ada yang mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati ini adalah ujian. Allah ingin tahu siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amal ibadahnya. Allah hanya ingin tahu siapa yang paling baik di antara kamu sekalian amal ibadahnya. Maka dari itu Allah lebih lanjut menyatakan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hidup, Allah sudah nyatakan, apapun kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun kebaikan, nanti Allah akan berikan balasan. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat keburukan, dosa, sekecil apapun dosa itu, maka Allah akan tunjukkan tentang keburukan yang pernah kamu lakukan, dan juga Allah akan tunjukkan tentang apa balasannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, hidup ini adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan orang hidup di dunia itu hanya sebentar. Kenapa? Karena satu hari di dunia itu hanya 24 jam. Satu hari di dunia hanya 24 jam. Tapi begitu sudah masuk ke alam barzah, inna yauman indallah, sampai hari akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, satu hari nanti itu seperti 1000 tahun. Begitu Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Satu hari nanti itu seperti 1000 tahun. Kalau seseorang itu pindah ke alam barzah dengan kesenangan, dengan sukacita, senang lama nggak masalah. Tapi kalau dia itu begitu masuk ke alam barzah dengan penyesalan-penyesalan,
Karena kebanyakan Allah habarkan di dalam surat Al-Mu'minun itu, laqad ja'akumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan taraktu kalla al-ayah. Dan sungguh ketika ajal menjemput seseorang, kebanyakan manusia mengatakan qala rabbirji'uni, ya Allah tolong kasih waktu sebentar ya Allah, la'ali a'malu sholihan taraktu, saya akan melakukan kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, enggak. Kata Allah, tidak. Idza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Karena Allah sudah tetapkan jika ajal sudah menyebut, enggak bisa ditawar. Kebanyakan manusia menyesal, minta waktu sebentar. Qala rabbirji'uni, tolong ya Allah sebentar aja ya Allah, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena begitu pindah ke alam barzah, sudah nggak ada lagi dia untuk bisa beramal. Tapi kalau di dunia banyak beramal, dia sudah banyak menabung, apalagi amal jariah. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan tentang kehidupan ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan kamu sekalian. Ingat, Allah mencatat 2 periode. Saat di dunia dicatat kebaikanmu, saat di akhirat, saat kamu berada di alam barzah dicatat juga amal ibadahmu. Maka ada disebut amal jariyah. Amal jariyah adalah amal di dunia yang terus mengalir kebaikannya sekalipun dia sudah wafat. Karena itu amal jariyah itu adalah amal sosial. Jadi kalau seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, amal sosial, itu kebaikannya akan terus mengalir. Maka kita harus investasi berbuat kebaikan di tengah masyarakat ini. Kita punya sarana dan prasarana, punya kesempatan yang luar biasa untuk kita berbuat kebaikan di tengah masyarakat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalaupun datang ajal menjemput, kita sudah paham, ya, kita hanya akan dipindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita teguhkan keimanan dan keyakinan kita, dikuatkan hati dan dikuatkan keimanan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nanti penyesalan pada saat kita datang ajal menjemput. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya farijal ham. Ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafidh ifadna. Ya Fattahu ya Razzaq istajib du'ana Allah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.